Dilahirkan dari doa panjang, hidup dalam cahaya kenabian. Inilah kisah agung Nabi Ishak alaihissalam, sang penerus para nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan video kali ini kita akan menyelami kisah seorang nabi yang sering disebut dalam Al-Quran. Akan tetapi kisahnya jarang dibahas secara mendalam. Beliau adalah Nabi Ishak alaihissalam, seorang nabi yang lahir dari mukjizat, membawa keturunan yang diberkahi dan menjadi bagian penting dalam silsilah para nabi besar. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dukung channel sederhana ini. Bismillah, mari kita bahas. Nabi Ishak alaihissalam adalah putra kandung dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya bernama Sarah. Nama Ishak berasal dari kata Ibrani, yaitu Itsak, yang berarti tertawa. Karena ketika Sarah diberi kabar bahwa ia akan mengandung di usia tua, beliau tertawa karena tidak percaya. Dalam Quran surah As-Saffat ayat 112, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh." Sarah saat itu adalah seorang wanita tua, mandul, dan tidak pernah membayangkan akan punya anak. Akan tetapi inilah keajaiban kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari rahim Sarah lahirlah seorang anak soleh dan nabi yang kelak akan meneruskan perjuangan ayahnya. Ishak lahir di daerah sekitar Palestina. Para sejarawan seperti Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya menyebutkan bahwa beliau dilahirkan ketika Ibrahim alaihissalam berusia sekitar 100 tahun dan Sarah berusia sekitar 90 tahun. Berbeda dengan saudaranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam yang tinggal di Mekah. Sedangkan Ishak dibesarkan di daerah Syam yang sekarang Palestina, Suriah, dan sekitarnya. Dalam bimbingan ayahnya yang merupakan kekasih Allah, Ishak tumbuh sebagai anak yang santun, cerdas, dan taat. Ketika Ishak sudah dewasa, Nabi Ibrahim mengutus seorang pelayan untuk mencarikan istri yang berasal dari keturunan yang bertauhid. Maka Ishak menikahi Rifkah binti Batuil, dikenal juga sebagai Rebeka, keponakan dari saudara ibunya. Dan dari pernikahan ini lahirlah dua anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Dari Yakub lahir 12 anak, yang kemudian menjadi nenek moyang Bani Israel. Diabadikan dalam Quran surah Al-An'am ayat 84. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim, yaitu Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Quran surah Al-An'am ayat 84. Nabi Ishak alaihissalam sebagai nabi yang lemah lembut. Meskipun dalam Al-Quran tidak banyak menceritakan detail kisah tentang Nabi Ishak alaihissalam, para ahli tafsir menggambarkan beliau sebagai nabi yang penuh kasih sayang, lembut, dan berhati tenang. Berbeda dengan Nabi Ismail alaihissalam yang tegas dan tangguh di padang pasir. Sedangkan Nabi Ishak alaihissalam lebih lembut dan banyak menghabiskan waktu dalam berdakwah yang penuh hikmah. Ibnu Katsir menulis bahwa Nabi Ishak mengajarkan tauhid kepada kaumnya, melarang kesyirikan, dan memelihara ajaran ayahnya, Ibrahim. Dalam Al-Quran, nama-nama Nabi Ishak disebut sebanyak 17 kali. Beliau selalu disebut beriringan dengan ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya Yakub atau cucunya Yusuf. Ini menandakan bahwa kenabiannya adalah bagian dari rangkaian generasi yang diberkahi. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 72, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah, dan masing-masing kami jadikan orang yang soleh." Quran surah Al-Anbiya ayat 72. Dalam sebuah hadis, penyebutan nama Ishak juga ada, terutama dalam kisah-kisah para nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Abbas, serta dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang menyebutkan silsilah para nabi. Nabi Ishak alaihissalam wafat di usia sekitar 180 tahun dan dimakamkan di Hebron, Palestina. Di sisi makam ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam,
dan ibunya Sarah. Kota Hebron ini menjadi tempat ziarah suci umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun kisah Nabi Ishak alaihissalam tidak sebanyak kisah Nabi Yusuf atau Nabi Musa, akan tetapi beliau adalah sosok penting dalam sejarah Islam. Beliau menjadi penghubung antara dua raksasa kenabian, yaitu Nabi Ibrahim dan Yakub. Dari keturunannya lahir bangsa yang diberi kitab, rasul, dan mukjizat. Maka dari itu, jangan pernah menganggap remeh peran kecil dalam perjalanan besar umat, seperti Nabi Ishak alaihissalam, yang namanya disebut lembut. Akan tetapi, cahaya warisannya menyinari sejarah sepanjang masa. Semoga kisah ini menjadi iman dan pengetahuan kita. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.